apa yang spesial dari Coach Tony Ho ini? Itu sampai masih dipertahankan sampai di pekan ke-7. Apa yang spesial dari dia? Selamat sore, jumpa lagi bersama saya Maurits di acara podcast sore hari ini. Hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang cukup spesial. Kebetulan sudah bersama dengan kami Kakak Capo Angki. Selamat sore Kakak. Sore. Kakak Capo ini merupakan salah satu supporter dari juga pendiri supporter BCN 1963 atau lebih dikenal dengan Ultras ya, Ultras Persipura. Baik, Kakak Capo, bagaimana ya Kakak Capo melihat Persipura ini dalam beberapa laga terakhir nih? Ya, kalau untuk soal masalah perkembangan pastinya kami lihat tidak ada peningkatan sama sekali. Karena yang Persipura sudah lakoni ini sudah ada 7 laga, di mana hasilnya 1 kali menang, 1 kali kalah, dan 5 kali draw. Nah, bagi kami ini satu pencapaian yang ya bisa dibilang tidak terlalu bagus. Buruk-buruk lah ya. Ya, untuk Persipura, di mana kita tahu bahwa sistem kompetisi Liga 2 ini kan punya jarak waktu yang sangat mepet sekali, atau mungkin jumlah tim yang ada di dalam satu pool itu kan hanya ada 7 dalam satu grup. Nah, ini yang membuat sedikit sulit sih, dan terus peluang untuk lolos pun juga ya sekarang kembali ke tim sendiri dan pemain semua. Karena kalau kita lihat jarak poin pun juga tidak terlalu jauh antara tim-tim ini. Urutan pertama, 2, 3 sampai Persipura yang ada sekarang di urutan ke-5. Nah, pastinya kan kemarin saat Persewar lawan PSBS, Persewar ada di urutan kedua sekarang dengan 11 poin. PSBS juga ada 11 poin, dan Persipura di urutan ke-5 dengan 8 poin ya. Berarti cuma beda 3 poin saya dengan antara urutan 1 dan urutan 2. Jadi 3 poinnya hitungnya satu pertandingan lah. Kalau menang berarti kita sudah bisa naik lagi ke atas. Nah, jadi sekarang situasinya sekarang kembali ke tim lagi, intinya itu. Karena kemarin kalau tidak salah di media-media kami dengar pelatih mengatakan bahwa kami perlu dukungan dari seluruh masyarakat Papua dan seluruh supporter Persipura yang ada di Jayapura untuk datang berikan dukungan ke Mandala. Itu sudah kita lakukan. Waktu lawan PSBS kita buat stadion itu ada sedikit berwarna lah. Tapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bahwa kita bermain di kandang, kita akan menang. Sama pun kemarin kekecewaan itu hadir saat waktu lawan Kalteng. Dengan hasil di mana yang saat sebenarnya kita sudah harus menang. Akhir konsentrasi hilang dan kebobolan. Jadi kami rasa bahwa situasi tim saat ini memang lagi tidak baik-baik saja, dan perlu diperhatikan secara serius dari setiap aspek yang ada, dari pemain sampai pelatih. Ya Kak Capo tadi bilang terkait dengan ya performa Persipura yang menurun saat ini. Apakah itu karena pemain-pemainnya atau ada alasan lain di balik itu? Ya, kalau untuk soal itu ada deretan masalah yang kemarin Tong sempat lalui semua, intinya bersama-sama, dari mungkin yang terkait masalah drama yang sempat kami teman-teman di supporter tuh bilang drama seperti macam drama Korea terkait LPG itu. Seperti itu, karena manajemen dengan mantan manajer ini lebih sibuk berbicara terkait masalah LPG saja, tapi tidak berpikir soal persiapan tim. Yang minim ya saya maksudnya. Itu mereka lebih fokus ke itu. Terus berikut waktu kami dengar pun juga Persipura ini kan sebenarnya tidak ikut Liga 2 sebenarnya. Karena terkait masalah persiapan, dana dan lain-lain itu. Cuma tiba-tiba waktu kami buka akun websitenya Liga 2 PSSI itu, di situ Persipura sudah terdaftar. Itu.
Ini Persipura sudah terdaftar. Jadi kami berpikir bahwa wah ini berarti Persipura sudah terdaftar, Persipura yang daftar atau apa, kami cari informasi itu. Dan ternyata mungkin saja dari pihak PSSI atau PT Liga yang memasukkan Persipura punya nama itu secara ini. Terus ada penyampaian kepada manajemen agar harus segera menyiapkan tim dan itu dilakukan langsung oleh mereka di pusat sana. Menginginkan bahwa Persipura ini salah satu tim yang punya histori yang panjang terkait sepak bola, Ya, di tanah terus Papua, ya. mempunyai kejayaan-kejayaan yang sebelum-sebelumnya pernah dilalui. Nah, ini yang membuat tim di luar sana punya rasa simpati terhadap Persipura dan situasi yang terjadi. Dilema dengan masalah keuangan dan lain-lain. Akhirnya bukan satu minggu kalau tidak salah, itu sebelum pengumuman itu 1 minggu atau hampir 1 minggu sebelumnya, kami sempat teman-teman itu sudah 2 minggu kami sudah membuat tuntutan terhadap manajemen. Kami sudah berbicara secara langsung, kalau manajemen tidak menggubris ini 3x24 jam, maka kita teman-teman dan bergabung dengan masyarakat pecinta Persipura akan turun jalan untuk melakukan aksi. Berarti ini terkait masalah internal nih, Ya. Persipura yang ini. Jadi Yang terjadi di dalam Ya. dalam Persipura. Apakah ada faktor misalnya karena pelatih Tony Hawk sekarang ya yang melatih, apakah karena prestasi itu karena adanya pelatih yang sekarang maksudnya strateginya kurang pas dengan Persipura atau pemain-pemain Persipura kan sebelum-sebelumnya nih Persipura lagi dominasi dengan formasi itu ya 352 atau 433. 4-3-3. Tapi yang kesini kita lihat nih mungkin sepintas lihat itu kayak formasinya 4-4-2 yang dipakai saat ini. Mungkin secara pelatih ini bagaimana nih formasi-formasi yang kan kebanyakan kalau pelatih pastinya mempunyai cara berpikir berbeda-beda. Ada pelatih yang menyiapkan beberapa strategi untuk ini besok kalau saya away saya pakai formasi ini. Macam contoh 4-4-2 karena saya bermain di kandang berarti agak sedikit main tertutup dan lebih bersifat kadang bisa bertahan sambil mengandalkan counter attack. Itu kalau kita away. Tapi saat waktu kita bermain di kandang dengan kepercayaan diri tingkat tinggi, pastinya kita mempunyai satu formasi yang bermain secara terbuka terus mengandalkan aliran bola dari kaki ke kaki. Itu kan ciri khas bermain Persipura. Tapi beberapa kali kita perhatikan bahwa cara ciri khas bermain itu sudah hilang pelan-pelan dengan selalu mengandalkan bola-bola long. Itu. Ini yang membuat akhirnya strategi itu tidak berjalan normal karena pemain-pemain juga ada yang bisa support, ada yang tidak bisa. Ada yang cocok, ada yang tidak, tapi dipaksakan dengan hal itu. Kalau terkait masalah Coach Tony Hawk sendiri, kami rasa yang kami pelajari rekam jejak beliau ini ya cukup lama dengan Persipura. Cukup lama dengan Persipura, tetapi beliau belum mengukir satu prestasi bersama tim saat itu. Walaupun waktu itu dia ada di asisten manajer atau apapun, mungkin ada beberapa hal yang ini. Tapi kan dia lebih banyak di usia muda. Usia muda. Jadi banyak juga saya coba koordinasi dengan mantan-mantan pemain Persipura di usia muda. Mereka menyebutkan juga memang tidak ada prestasi yang di ini sama Coach Tony Hawk intinya itu. Dari perspektif kakak Cabo sebagai supporter ya, melihat situasi yang kita terjadi dalam lihat kita ketahui terus beliau ini kan pelatih sebelum ke Persipura ini kan pelatih salah satu tim di Persikat kan Kabupaten Depok itu kalau tidak salah. Itu ada di divisi 3. Itu yang beliau dipanggil. Dipanggil karena mempunyai kedekatan juga dengan mungkin komunikasi dengan orang-orang yang ada di dalam manajemen dan terus dipanggil dan kita tanyakan apa yang spesial dari Coach Tony Hawk ini itu sampai masih dipertahankan sampai di pekan ke-7. Apa yang spesial dari dia? Kenapa di pertandingan atau pekan ketiga saat Persipura mengalami draw terus ada satu kali kalah lawan Persewar, itu kenapa tidak dievaluasi? Iya benar. Padahal waktu lawan Persewar kita kalah di kandang sendiri. Walaupun Persewar bertindak sebagai tuan rumah. Tapi main kan di Mandala. Yang kita pertanyakan apa yang spesial dari Tony Hawk sampai manajemen tidak bisa evaluasi. Padahal sudah jelas-jelas ini
ini gagal. Kalau mau dilihat ini sudah berapa kali ya? Mungkin Persipura seharusnya menjadi bahan evaluasi sebelum masuk ke putaran kedua ya. Manajemen ini sulit untuk membelanja pemain atau bagaimana ini? Kalau untuk soal pembelanjaan pemain terus atau mungkin perekrutan pemain di putaran kedua ini, pastinya itu mungkin menjadi satu kebijakan dari manajemen, dan kami supporter pun memang tidak bisa terlalu ikut campur ke dalam sana terlalu jauh. Pastinya kami karena itu urusan internal manajemen. Tetapi yang kami ingin mengkritisi itu, pertama, satu, kita melihat bahwa kebutuhan tim itu. Kebutuhan tim ini yang harus diperhatikan secara baik. Satu, setiap kali Persipura main kita selalu kekurangan daya serang. Iya. Dan itu ada dari lini kedua. Lini kedua yang dimaksudnya adalah gelandang. Gelandangnya. Ini. Kita pakai 4-4-2, pastinya akan selalu mengandalkan serangan dari sayap. Selalu mengandalkan serangan dari sayap dan overlap dari kita punya wingback kanan dan wingback kiri untuk ikut itu. Itu formasi 3-5-2, 4-4-2, kebanyakan seperti itu. Nah, kalaupun dengan kita lebih banyak memainkan bola dari tengah, pastinya lebih banyak trupas, bola-bola trupas, bola-bola one two dengan 1-2 atau mungkin pemain yang ada second striker atau striker tunggal, itu kan pastinya itu 4-4-2. Tapi kalau kita bermain dengan 4-3-3 atau biasa sekarang sepak bola modern lebih mengenal dengan 4-2-1 4-2-3-1. Jadi kita bermain dengan 4 back, 2 gelandang jangkar, 1 playmaker dengan 3 striker. Ada striker tunggal dengan striker sayap kiri dan kanan. Itu yang sekarang sedang lagi gencar-gencarnya di ini. Di menggunakan sepak bola Eropa, sepak bola modern seperti kayak begitu. Persipura ini kekurangan ini daya serang dari tengah. Yang pernah kita kemarin sempat diskusi teman-teman, itu kita juga sempat melihat bahwa kalaupun pemain dari Kirgistan ini dia masuk, berarti dia akan tandem dengan Anies Cho. Tapi sayang kemarin Anies Cho kartu merah. Ya. Sebenarnya dia harus tandem dengan Anies Cho, terus tetap Tinus Paya ada di kanan, terus ada di kiri, ya mungkin besok bisa dicoba di kiri Roni Beruperai atau di kanan Makarius Suruan. Terus di tengah ini bisa ditarik Andre Ibo tandem dengan Yoko di tengah sebagai gelandang jangkar. Terus di depan dorang 2 itu ada Ian Luis Cabes yang bisa berperan sebagai playmaker, karena dia juga pemain yang dikenal dengan multifungsi di dalam Persipura. Terus di depan bisa Enzo Marinus, atau mungkin di kanan ada, karena pakai regulasi jadi mungkin bisa Rumkabu, kalau tidak Solosa dengan sebelah Ramai Rumake. Kan bisa saja sebenarnya gitu. Kalau 4-3-3 kita punya banyak pilihan pemain itu. Karena kita punya pemain sayap ini banyak, terus ada beberapa gelandang yang punya kemampuan daya bertahan, daya serang, itu semua ada. Kalau kita pakai 4-4-2 susah, kita tetap akan berpikir untuk bagaimana pemain-pemain sayap ini bisa bekerja aktif dengan wingback untuk bantu overlap untuk naik ke atas. Nah, ini yang tidak dilihat, yang makanya kita lihat secara kasat mata oleh supporter, intinya itu. Pastinya kan kita berjalan dengan tim ini bukan baru 1-2 tahun, berapa bulan, tidak. Ini bertahun-tahun, belasan tahun untuk jalan dengan tim ini. Jadi kita tahu perkembangan tim ini seperti apa. Dan kemarin saat waktu Persipura draw di kandang, nyanyian itu terdengar dari tribun utara bahwa ganti pelatih sekarang juga. Dan itu didengar langsung oleh Tony Hong. Dan kami yakin bahwa seluruh manajemen mereka semua duduk ada di VIP mendengar hal itu, dan tidak tahu apakah mereka bisa melaksanakan atau mungkin mendengar keluhan kita para supporter dan pencinta Persipura yang di sosial media pun selalu sudah pakai hashtag Tony Ho out. Nah, ini jadi pertarungan untuk manajemen juga. Ada sempat lihat Tony Ho out. Ricardo Salambesi. Itu mungkin masih rumor lah. Itu kalau masih rumor. Oke, baik. Apakah Persipura masih memiliki kekurangan pemain atau tidak? Dari si supporter saja melihatnya kan. Sebenarnya kalau untuk kita lihat sebenarnya Persipura membutuhkan gelandang. Gelandang yang betul-betul bisa, karena
gelandang yang sekarang dimiliki Persipura setelah cederanya Ade Gunansyah Mandowen, berarti tersisa ada Jason, terus ada Yoku, Rivaldo Enjo. terus biasa juga Basna juga yang biasa bermain di penyerang sayap ini apa, atau mungkin gelandang juga bisa itu Basna. Terus siapa lagi ya? Ada beberapa pemain juga yang berposisi gelandang, bisa Gama, Imbiri itu juga bisa sebagai gelandang, Ian Luis Cabes, Bisa sekitar 5 lah, 5 gelandang. Tapi yang punya pengalaman di situ ya pastinya berapa saja. Ian Luis Cabes yang punya pengalaman di situ. Yang bilang istilahnya jam terbang paling tinggi Ya, lah. Ramai juga kadang bisa ditempatkan di situ. Ramai Romakiek juga bisa itu. Ini kan penutupan nih, untuk apa yang bilang transfer pemain nih, 10 November. Ini masih ada peluang besar nih untuk Persipura mau rekrut, maksudnya mengisi slot-slot yang Ya, ada di Persipura, kekosongan itu. Capo sempat bicara bahwa kita butuh gelandang. Ya memang waktu saya nonton juga saya rasa begitu. Harus ada gelandang yang bisa membantu siapa mengatur. Rivaldo Yoko, karena saya lihat dia juga cukup ekstra untuk harus turun naik, dan saya pikir mungkin harus ada backupannya. Bagaimana kakak lihat, apakah penting Persipura menambahkan ini gelandang atau Sangat cukup? penting sih sebenarnya. Penting. Karena dulu kalau kita sering nonton dulu waktu Persipura bermain itu ada 2 gelandang jangkar. Ada 2 gelandang jangkar, Gerard Pangkali dengan Lim Jing Sik. Di depan mereka 2 ada Manu Wanggai. Kadang juga bisa bertukar peran gitu. Siapa yang mau bertahan, siapa yang mau menyerang itu. 2 saat Gerard Pangkali dengan Lim Jing Sik berdiri, itu orang lewat tuh setengah mati. Satu Indonesia ini aku itu. Iya. Sampai Persipura bermain dari juara dari tahun 2008-2009 itu sampai 2013 itu. Ini terlepas dari 2005 ya. 2008-2009, 2011, 2013 ini setengah mati sekali lewat ini, jangkar-jangkar ini. Dan kita butuh gelandang-gelandang seperti ini, gelandang petarung seperti 11, 15. Persipura kan terkenal dengan ciri khas bermain bola yang biasa bermain dilempar dari kiper, bermain dari kaki ke kaki. Kalau dulu JFT biasa bilang itu dalam tim yang perlu diperhatikan saat waktu Persipura butuh perubahan, yaitu kolektivitas tim, bermain secara kolektivitas. Harus dilihat kelengkapan dari setiap lini. Dan setiap lini pun juga punya kerjasama. Lini itu, komunikasi antara lini itu harus jaga. Itu penting. Saat waktu saya keluar untuk memotong serangan balik ataupun ada yang bisa mengkanter, saya punya posisi kayak begitu. Macam saya gelandang atau mungkin saya back. Saya keluar, saya kejar ke sana, berarti harus gelandang yang balik tutup, saya punya posisi. Kayak begitu. Jadi maksudnya komunikasi antara lini ini yang penting, dan itu tidak berjalan yang kita lihat. Terus Saat ini ya, dan kita lihat memang sampai detik yang ada ini, sempat kemarin kita kritisi untuk pemain juga. Saat kita mengkritisi pelatih, kita juga lihat bahwa pemain punya kekurangan ada. Yang paling penting untuk diperhatikan dari seluruh pemain, khususnya ya kalau macam mereka nonton juga mungkin lebih bagus. Karena yang kita lihat dari pertandingan setiap kali yang ada di Mandala, pemain-pemain muda, kadang ada yang senior juga, cepat terpancing dengan emosi. Itu. Nah, ini yang menjadi satu PR sekali untuk tim juga, untuk bisa memperbaiki mental setiap pemain juga, agar jangan fokus dengan kesana protes wasit. Cukup ada kapten, kesana biarkan kapten yang protes, kalian ini fokus ke mungkin bench pemain, pergi ke sana diskusi dengan coach atau mungkin cari air minum, terus kalian yang kumpul bicara kayak begitu. Jadi kalian tidak perlu ada masalah kayak ikan puri, ada umpan di sana, cup semua langsung situ puri sebelah lain. Nah, ini yang salah, itu yang merugikan. Ini yang Persipura harus diperbaiki. Jadi jangan cepat terprovokasi dengan lawan, karena lawan mengetahui bahwa letak kekurangan kita, anak-anak Papua itu ada di emosi. Nah, maka itu ada pepatah bilang, saat waktu kau ingin mengalahkan kau punya lawan, jangan kau fokus kau lawan, kau fokus tentang kau diri sendiri. Kalahkan kau ego dulu, baru kau bisa kalahkan lawan. Kau tidak bisa kalahkan kau ego, bagaimana kau bisa kalahkan lawan? Nah, ini yang bagi kita lihat berapa kali pertandingan, coba analisa, ternyata kekurangan ini yang terjadi.
Karena pemain lebih fokus memprotes keputusan wasit. Baku pukul dalam lapangan dengan pemain lain, yang lain ikut terprovokasi. Akhirnya tidak fokus ke setiap lini masing-masing untuk mempertahankan keunggulan yang ada. Seperti yang konsentrasi terganggu. Terjadi kemarin ya. Bukan kemarin saja, waktu lawan PSBS pun juga seperti itu. Padahal waktu babak pertama kita bermain sangat cantik sekali. Babak kedua, menit keberapa kita kehilangan momentum. Akhirnya PSBS manfaatkan lini tengah dan menguasai pertandingan. Karena di situ tensi permainan tinggi dan pemain-pemain keluar untuk baku melawan terus. Gitu. Nah, ini yang kalau untuk saya dan teman-teman kita berpikir bahwa hal-hal seperti kayak begini harus diperhatikan juga oleh jajaran pelatih. Terus pemain pun juga, kalian sebagai pemain profesional fokus untuk bermain bola. Ini bukan ajang untuk baku pukul, baku tawar, debat atau apapun dalam lapangan. Itu. Karena keputusan wasit ya mutlak. Kayak begitu. Pemain mau protes bagaimanapun sudah mutlak. Jangan satu-satunya cuma bikin surat untuk ini ke liga saja untuk protes untuk sidang kode etik dan mungkin wasit kena, kan begitu saja. Tapi untuk merubah keadaan kan tidak. Kita tahu lah sepak bola Indonesia ini seperti apa. Dari dulu sampai dari zaman ini moyang sekarang ini tidak berubah-berubah. Kalau wasit yang memimpin salah diberikan sanksi, setidaknya sanksi teguran keras lah gitu ya. Tapi coba melihat ini kinerja wasit dengan selama Persipura bertanding, apakah cukup buruk atau? Saya rasa kalau untuk soal wasit, hampir seluruh semua wasit Indonesia itu semua sama, tidak ada yang beda. Intinya gitu. Sekarang kembali ke kita pemain di dalam, kita juga kadang jangan terlalu terprovokasi dengan wasit. Jangan terlalu bermain dengan wasit. Jangan kan, saya dulu pernah juga jadi pelatih, waktu saya pegang tim juga, waktu saya masih di Jogja sana, saya bilang ke teman-teman, jangan terlalu percaya wasit. Tunjukkan permainan terbaik saja. Bermain seperti apa yang sering tong latihan, apa yang sering tong sparring, tong lakukan, bermain seperti kayak begitu. Jangan ini untuk apa selalu ini ke wasit. Maunya jangan jadikan wasit sebagai patokan lah. Sedikit-sedikit wasit, tong bermain curi gol. Itu. Kalaupun wasit salah, ya sudah salah dan publik melihat itu. Kalau macam sumpah benar. Itu. Kan kita butuh kemenangan, tidak perlu butuh harus mau protes dari awal pertandingan sampai akhir. Toh kadang-kadang terlihat juga. Kinerja wasitnya juga kayak begitu jadi. Kayak kemarin ya, sampai wasit itu mungkin jadi salah satu Liga 2 ini dengan pengeluaran kartu kuning terbanyak nih, hampir 9. Itu yang sekarang ini lagi marak-maraknya di PSSI, bahwa wasit yang salah di Liga 1 itu dilempar ke Liga 2. Wasit yang terbaik di Liga 2 itu dinaikkan ke Liga 1. Jadi ada sistem degradasi sekarang di sistem wasit. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini yang membuat nanti wasit orang punya nilai persaingannya juga di dalam liga juga akan sehat juga di dalam situ. Jadi kalau untuk saya, pesan saja untuk seluruh pemain bahwa fokus saat setiap pertandingan, jangan cepat terprovokasi dan tim lawan, terus jangan selalu berpatokan ke wasit. Itu apa yang sudah menjadi keharusan untuk tong bermain, apa yang tong sudah bahas di dalam latihan atau mungkin dalam locker room, keluar bermain untuk meraih kemenangan, itu saja. Karena teman-teman ini kan bermain kadang kalau keluar tong pancing emosi sedikit, meledak. Bicara dengan wasit nih, ada beberapa faktor non teknis nih terkait yang waktu Persipura lawan Persewar nih. Sampai ada hadiah penalti dari yang wasit berikan kayaknya. Tetapi di satu sisi itu kan 50-50 kan, kalau kita lihat ya, antara kiper itu dia mau ambil bola dengan siapa pemain yang menghadang. Akhirnya wasitnya berikan kartu merah kepada kiper. Ya, seharusnya dibilang ya mungkin kartu kuning lah ya. Karena itu 50-50 antara. Jadi ini dari cara berpikir. Karena pas waktu itu tong juga ada di utara juga. Karena itu kan kejadiannya ada di utara kalau tidak salah. Jadi waktu pemain saat yoga mau tendang bola ke depan ini kan pemain lompat, kan? Baru kena tangan. Walaupun tangannya sempat begini. Tapi kan tangannya aktif. Jadi dalam sepak bola itu ada yang disebut aktif pasif. Itu. Nah, ini kan tangannya juga aktif, dia sambil bergerak. Terkadang dia diam boleh. Ini dia lompat baru kena tangan, pastinya itu terlihat memang kena.
Cuma pas waktu yoga, pas mungkin halau pemain untuk ini bola, sebenarnya itu juga bukan pemain terakhir dia ini, karena ada pemain lain yang sejajar dengan apa yang dilanggar ini. Ada pemain yang sudah turun langsung akhirnya sejajar, atau cuma yoga yang langsung ini. Sebenarnya harus peringatan menurut kami. Tapi ya itu saya bilang tadi, keputusan wasit seperti itu. Nah, akhirnya mau tidak mau kita juga dirugikan juga ada di situ. Jadi memang kalau untuk saya kemarin sempat menjadi perdebatan juga teman-teman di sosial media, tapi ya sekarang kembali ke manajemen. Sekarang manajemen yang nanti akan melakukan protes ke sana, dan kita pastinya kan cuma hanya ikut mengawal saja. Kalau untuk soal itu ya itu sudah lewat lah. Kalau untuk saya mau bahas itu lagi kembali, sekarang tuh kembali ke masalah. Mungkin kalau untuk saya kembali ke manajemen untuk lihat di sana hasil sidang kode etiknya seperti apa untuk wasit tersebut. Oke, baik. Apakah ini manajemen ini pernah membangun komunikasi dengan para supporter nih? Kalau untuk soal komunikasi pastinya kami juga sebenarnya tidak mau sih sebenarnya dari supporter. Takutnya nanti ada dalam tanda kutip gitu. Karena kan di Papua sini orang bilang, ini kalau dekat-dekat manajemen paling ada dapat uang kah, dapat apa kah, ya itu yang tong juga menjaga. Karena di dalam kita punya manifesto sebagai supporter, khususnya Ultras, di situ ada poin yang mengatakan bahwa dukungan kita supporter hanya sebatas tribun. Hanya sebatas tribun. Kami tidak akan ikut campur ke dalam sana. Tetapi saat kebijakan itu perlu kita kawal untuk kita mengkritisi, kita kritisi untuk kebaikan tim. Itu. Kalau hal yang baik itu dukung. Itu. Tapi kalau untuk bangun komunikasi, saya rasa mungkin sering-sering kita bangun komunikasi, kadang hal-hal tertentu terkait kadang macam sumpama. Kalau untuk soal kita kan pasti lebih banyak supporter itu pasti membangun komunikasi dan panpel saja. Karena terkait pertandingan, panitia pelaksana. Tapi kalau untuk manajemen, saya rasa tidak terlalu sih. Cuma mungkin ada sering-sering mungkin kalau kita berpapasan di mana bisa cerita atau apa. Tapi untuk kalau mau usul ke dalam, pastinya lebih bagus kita usul secara terbuka supaya masyarakat pun juga ikut mengawasi. Kalau kita usul secara tertutup, duduk hanya macam lingkaran meja antara saya terus dengan beberapa orang dan teman-teman yang lain, pastinya itu yang saya bilang tadi, tanda kutip. Dan kita tidak mau seperti hal itu. Karena masalah aspirasi yang kita bawa ini adalah masalah aspirasi dari akar rumput, di bawah seluruh pencinta Persipura yang kita tampung, diskusikan, terus kita lempar naik ke publik. Dan mungkin manajemen mereka bermain di sosial media atau apapun juga mereka bisa mengikuti dan membaca. Gitu. Mungkin seperti itu sih. Dilempar mungkin dengan diharapkan manajemen membuka ruang kepada supporter untuk mari kita diskusi sama-sama nih. Kadang itu manajemen tertutup, susah. Untuk ini mereka tidak akan pernah mau buka ruang, terkecuali waktu kemarin saat waktu kita mau demo itu langsung dihubungi oleh Kasat Intel untuk hubungi saya untuk kalau bisa mereka akan buat ini untuk audiensi. Oke, akhirnya kita audiens di Gor Waringin waktu itu. Langsung kita kasih tahu, bicara semua terkait masalah apa yang kita yang masyarakat inginkan, yang masyarakat pertanyakan, itu semua kita sampaikan dan mereka jawab itu semua dan pastinya direkord lah. Oleh teman-teman juga, karena kita juga kan punya divisi-divisi multimedia juga, ada divisi lain juga. Oke, baik. Bagaimana dukungan supporter, lebih spesifiknya kayak Tribun Utara ya, melihat dukungan supporter dalam laga sisa nih? Pertanyaannya enak nih. jadi begini, kemarin pas turun dari waktu Persipura Bang Kalteng itu banyak teman-teman yang kecewa sekali. Sangat kecewa sekali. Apalagi mereka saat kemarin euforianya itu saat waktu Enzo datang ke kita itu. Sempat naik kan, dia datang 2 kali. Gol pertama ke Selatan, terus gol kedua langsung naik ke Utara, berdiri dan saya di depan. Itu kan euforia teman-teman tuh senang sekali. Cuma setelah menit-menit akhir yang tong rasa bahwa sebenarnya itu tidak layak sekali untuk gol sebenarnya. Dan kekecewaan itu semua sampai istri juga rasakan. Sampai dia yang tidak biasa kritis saja, dia kritis. Dia pulang dia tinggal marah, bicara banyak. Nah itu juga dirasakan.
Itu. Jadi ini bukan hanya kena ke kita supporter, ini tapi untuk semua masyarakat Papua yang datang nonton Persipura kemarin itu merasa ada apa rasa kekecewaan yang sangat sekali kecewa. Saya sempat juga baca di status story-nya Kakak Jack tuh. Itu kecewa sekali dengan situasi. Jadi sekarang mau mengambil kepercayaan publik lagi, mau tidak mau mereka tampil di luar lawan Persiba Balikpapan dengan Palu ini harus meraih poin 4. Mau tidak mau harus lawan Persiba menang atau mungkin ke Palu draw agar balik ke sini bisa dapat sambutan hangat kembali dari pendukung setia di sini. Itu mungkin kuncinya seperti itu saja kalau untuk saya. Jadi pemain-pemain ini lebih bagus fokus untuk mari kita fokus untuk membawa Persipura ini meraih kemenangan, betul-betul bertarung di dalam ini, betul-betul menghargai lambang di dada ini, bukan mencari nama besar untuk follower atau apapun karena bermain hanya karena nilai kontrak. Kami juga kemarin sempat bilang bahwa pemain-pemain yang datang dari luar ini, anak-anak yang bukan asli Papua tapi mereka punya kecintaan untuk Persipura, datang bermain untuk Persipura, mereka betul-betul juga harus berjuang untuk mengangkat. Karena saat besok Persipura naik kembali ke Liga 1, kalau betul-betul itu terjadi, itu sama saja kau sudah seperti membawa satu bintang. Itu sudah seperti kau bawa satu bintang. Karena kalau untuk saya, ini jujur, kamu ini menanggung dosa orang-orang yang bikin dosa yang Persipura turun ke Liga 2 ini, kamu menanggung dosa ini, kamu tutup hidung dosa, kamu balik dong kembali Liga 1. Itu yang membuat orang nanti dia punya tingkat ini sama seperti kamu sudah juara dapat bintang begitu. Dan itu sangat luar biasa dan seluruh masyarakat Papua akan hargai kamu. Karena kamu bisa bawa barang yang sudah terpuruk jatuh ke bawah yang tertutup dan lumpur ini, kamu angkat naik lagi. Harga diri ini. Karena itu terjadi di tahun 1993, 1994 itu. Waktu Persipura pertama kali naik itu dilakukan oleh Tom punya kakak orang di PPLP, waktu itu PPLP pertama yang PON pulang dari PON baru semua kembali kemari baru bawa naik Persipura naik ke 93 94 itu. Kakak siapa? Rita Madubun, terus ada Krisya Rangga, Aples Tecuari, Ishak Fatari. Ada satu mungkin Fernando Fairul. Pace Nando Fario. Oke, coba ini di ujung pertanyaan terakhir nih, apakah Persipura masih punya peluang untuk lolos Liga 1? Kalau untuk saya, tadi di awal sempat bilang bahwa Tong punya jarak poin ini kan beda-beda tipis saja. Beda-beda tipis. Persipura punya sisa 5 laga. 5 laga kalau Tong hitung, Persipura bermain 2 kali lawan Persiba dengan Palu di luar tanggal 18 dengan tanggal berapa? 28 kalau tidak salah. Terus nanti lawan Sulut dengan Persewar di sini. Terus nanti tanggal 10 Desember berangkat ke Biak, main di Biak away. Itu laga terakhir. Persipura kalau macam tadi saya bilang, kalau Persipura dia dapat 4 poin di luar besok ini, menang lawan Persiba, draw lawan Persipalu, pulang, menang lawan Sulut, menang lawan Persewar. Jadi ke Biak draw saja, punya peluang untuk lolos. Intinya itu. Kalau untuk soal lolos, Tong optimis Persipura bisa lolos. Harus. Karena jarak poin semua ini tidak terlalu jauh-jauh. Jadi Tong masih, itu saya bilang tadi, di atas 11 poin kita 8. Kita menang sekali saja kita sudah dapat yang di atas. Jadi jarak poin ini tidak terlalu ini. Yang penting sekarang semua kembali ke seluruh pemain. Kemarin PSBS kalah ya dari Persewar. Akhirnya Persewar naik ya. Urutan 1 ya. Urutan 2. Urutan 2 ya. Masih hitungnya kemasukan Kemasukan ya, walaupun ya. Oke, kita sudah di ujung perbincangan. Mungkin saya mau kasih ini saja satu closing statement saja buat macam untuk Persipura nih, dari pecinta Persipura. Jadi kepada teman-teman semua seluruh pecinta Persipura dimanapun berada, pastinya jangan bosan-bosan untuk tetap setia mendukung Persipura dengan keadaan seburuk apapun saat ini. Tetap kita yakin bahwa
tim ini akan kembali baik-baik saja, dan peluang untuk lolos ke Liga 1 pastinya masih terbuka lebar untuk kita. Kita tetap support terus, dan untuk semua saat besok Persipura mau bermain nanti di luar, ya mungkin siapapun itu yang ada di seluruh Papua, seluruh pecinta Persipura, mungkin saat nanti besok hari Minggu tong bisa ke gereja, mungkin ada berkat sedikit tong bisa kasih ke gereja sebagai mungkin ucapan syukur atau apapun itu, sebagai bentuk dukungan kita kepada Persipura sendiri. Dan sampai saat ini pun juga saya masih tetap cinta dengan Persipura, saya masih mendukung Persipura, karena Persipura itu bukan tentang masalah hal lain-lain. Persipura itu memang harga diri, kehormatan, lambang cinta dan merah hitam untuk tong seluruh orang Papua. Jadi ya Persipura telah mengangkat tong punya harkat dan martabat, sampai kapanpun tetap tong bangga dengan Persipura. Jadi tetap jangan kecewa dengan hasil-hasil yang sebelumnya, dan pastinya ya kita tinggal tunggu saja gebrakan manajemen ke depan untuk melakukan pergantian pemain, dan harapan kami secepatnya melakukan pergantian pemain agar persiapan untuk ke tanggal 18 lawan Persiba Balikpapan sudah bisa dilakukan sebaik mungkin. Jadi sekarang kemajuan dan kebaikan Persipura sekarang kembali manajemen dan pemain. Nah, itu pemain betul-betul memberi juang, manajemen betul-betul mau benahi ini, berarti Persipura akan baik-baik saja. Mungkin begitu. Oke, baik. Oke, baik pemirsa JBTV, kita akan berjumpa di sesi yang berikutnya. Terima kasih.